Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam rengkuhan Allah. Tetapi sebelum kita memulai rengkuhan Allah pagi ini, marilah kita mempersiapkan hati kita. Ayat pembuka pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2 yang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam Rengkuhan Allah edisi doa pagi.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan segala ungkapan syukur, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk Engkau sapa melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Suatu hari seorang pengembara berkeliling di sebuah desa. Ia mengamat-amati setiap sudut desa dengan begitu teliti. Ia mendapati sebuah hal aneh yang sangat mengganggunya. Ia melihat ada sekelompok iblis sedang tidur-tiduran di beberapa rumah di desa tersebut. Sekelompok iblis lainnya sedang tertawa sambil sesekali bertepuk tangan di beberapa rumah. Dan sekelompok lainnya sedang berjaga-jaga dengan serius di beberapa rumah. Karena bingung melihat tingkah iblis tersebut beda-beda, ada yang tertidur, ada yang tertawa sambil bertepuk tangan, ada juga yang berjaga-jaga dengan serius. Sang pengembara bertanya kepada salah satu iblis tersebut. Dan iblis itu menjelaskan, sekelompok iblis yang kamu lihat sedang tidur-tiduran, ia berada di rumah yang berisikan orang-orang yang hanya melakukan ritual-ritual keagamaan tanpa adanya kesungguhan. Mereka memang melakukan ritual-ritual keagamaan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menghubungkan dirinya kepada Tuhan. Lalu, untuk kelompok iblis yang kedua yang kamu lihat sekali-sekali tertawa sambil bertepuk tangan, itu tandanya ia sedang berada di rumah dengan orang-orang yang suka bertanding. Orang-orang di dalam rumah tersebut suka bertanding siapa yang paling kencang dalam berbicara, suka bertanding siapa yang paling kasar dalam berkata-kata, dan juga suka bertanding fisik. Hal-hal itu sangat menghibur para iblis, oleh sebab itu mereka tertawa dan bahkan sesekali bertepuk tangan. Lalu sekelompok iblis lainnya yang sedang berjaga-jaga di beberapa rumah, karena iblis-iblis tersebut tengah mencari celah kapan orang-orang di dalam rumah tersebut berhenti menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Kapan orang-orang di rumah tersebut berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tentu cerita tersebut hanyalah sebuah ilustrasi yang hendak mengajak kita sebenarnya untuk berefleksi sejenak, membayang-bayangkan bagaimana keadaan rumah kita saat ini. Saat terjadi pengumuman 2 pasien pertama positif COVID-19 dan terjadi PSBB, banyak rumah mulai beralih fungsi. Rumah mulai beralih fungsi menjadi tempat bermain bagi anak-anak. Mulai beralih fungsi menjadi tempat untuk sekolah, tempat untuk kuliah, tempat untuk kerja, dan juga tempat untuk beribadah. Salah seorang teman saya bercerita kepada saya mengenai keadaan rumahnya di awal masa pandemi. Pada awal masa pandemi, keluarganya sangat sekali rajin berdoa. Setiap malam mereka berkumpul untuk bernyanyi 1-2 lagu lalu kemudian berdoa. Tidak hanya itu, setiap hari Minggu mereka juga dengan rajin bersiap-siap dengan pakaian dan rambut yang rapi. Layaknya mereka pergi ke gereja. Mereka mengikuti ibadah online bersama di ruang keluarga.
dengan pakaian yang rapi, rambut yang rapi, layaknya mereka beribadah di gereja. 1, 2, 3 bulan berlalu. Namun, kebiasaan-kebiasaan itu mulai luntur. Doa keluarga yang tadinya setiap malam, kini tidak lagi rutin dilakukan setiap malam. Alasannya karena sibuk. Anak-anak juga mulai sibuk dengan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah yang lebih banyak daripada biasanya. Orang tua juga mulai sibuk dengan banyaknya pekerjaan yang mulai tidak mengenal jam kerja. Dan hari Minggu tidak lagi seperti masa-masa awal pandemi. Tidak lagi mengikuti ibadah secara online, tetapi mulai menonton ibadah. Menyetel salah satu channel YouTube yang membuat ibadah Minggu, lalu mendengarkannya sambil sarapan, sambil memasak, sambil membersihkan rumah. Bahkan anak-anak mulai tidak diperhatikan lagi jam sekolah minggunya. Dan anak-anak yang sudah besar, biarkan saja. Mereka kan punya channel YouTube-nya sendiri dan mereka bisa beribadah sendiri. Bapak Ibu, ini adalah cerita nyata yang diberikan oleh teman saya. Saya mengkaitkan cerita ini dengan coba melihat beberapa viewers di YouTube. Oleh karena itu, tidak aneh rasanya bila jumlah viewers di setiap renungan online yang dibagikan oleh beberapa gereja semakin hari semakin mengalami penurunan. Memang tidak semua, tapi ada juga yang mengalami penurunan. Beberapa semakin kesini semakin menurun. Memang viewers tidak bisa dianggap sebagai patokan yang pasti. Tetapi hal tersebut saling sambung menyambung. Semakin kesini banyak orang semakin mulai kendor. Mulai semakin padam dalam mencari Tuhan. Mereka mulai kendor dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan mulai padam. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mulai kendor? Apakah kita juga mulai padam? Atau semakin kencang dan semakin berapi-api? Dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus memberikan sebuah nasihat yang pendek. Beberapa sumber mencatat bahwa ayat ini adalah ayat terpendek dalam Perjanjian Baru. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa menjadi salah satu nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di tengah segala macam hiruk-pikuk kehidupan, bila dilihat dengan kehidupan kita di tengah segala macam kesibukan mengerjakan tugas-tugas sekolah, mengerjakan tugas-tugas kuliah, mengerjakan tugas-tugas kantor, bahkan di tengah kesendirian dan ketidaktahuan hendak melakukan apa-apa, apakah doa tetap menjadi hal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Tetap berarti selalu, tidak berubah, tidak putus-putus, dan ada untuk selama-lamanya. Dan doa dapat kita maknai sebagai cara kita membangun komunikasi dan berelasi dengan Tuhan. Berkomunikasilah dengan Tuhan setiap saat. Tetaplah berdoa bagaimanapun situasinya. Bagaimanapun situasi yang tengah kita hadapi saat ini, tetaplah berdoa. Sepadat atau bahkan sekosong apapun waktu kita hari ini, sediakanlah waktu untuk kita bercakap-cakap dengannya dalam kesungguhan. Tetaplah berdoa.
Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Saya akan membacakan pokok-pokok doa dan saya akan mengundang Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan pokok doa yang saya ucapkan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa setiap doa-doa kami dengan kesungguhan hati. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk GKI Kafling Polri. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat, komisi, dan tim yang ada di GKI Kafling Polri. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami mau berdoa untuk penanganan COVID-19. Inilah ya Tuhan setiap doa kami. Kiranya Engkau juga senantiasa menyertai kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak kami dalam sekolah maupun kuliah online yang mereka lakukan. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Dan berikanlah kami senantiasa kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Biarlah doa ini kami tutup dengan nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan